Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI. Saya Julius Efrain kembali hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Kamis 23 September 2021. Dan secara istimewa spesial untuk hari ini kami akan membahas tentang jelang hari ulang tahun Kota Palu yang ke-43 yang jatuh pada tanggal 27 September 2021 mendatang. Pada tahun 1978 saat itu kemudian ditetapkan Kota Palu sebagai kota administratif. Nah, kalau kita berbicara atau sedikit flashback tentang nama Palu terdahulu yaitu Topalue, yang berarti tanah yang terangkat karena daerah ini awalnya lautan. Nah, kemudian kalau kita menghubungkan dengan filosofi angka 40, life is begin at 40. Artinya 3 tahun lalu sebenarnya Kota Palu itu sudah memasuki usia 40, yang dimana filosofi angka ini adalah memiliki kestabilan dan juga kematangan begitu. Nah, apakah kemudian yang menjadi kestabilan dan kematangan dari usia 43 tahun Kota Palu, semarak apa yang kemudian akan hadir nantinya, walaupun memang kita masih berada di tengah-tengah duka cita, masih berada di bencana alam 3 tahun lalu 2018 dan kemudian masih ada di bencana non-alam COVID-19. Saat ini sudah kehadiran seorang kreator nantinya di tahun pertama beliau memimpin bersama dengan Wakil Wali Kota Dr. Reni Lamajido, apa yang kemudian akan menjadi gagasan dan ide serta desain dari perayaan hari ulang tahun 43 Kota Palu. Hadir bersama saya secara istimewa yang ketiga kalinya di TVRI Sulawesi Tengah yaitu Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rashid. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Palu mantap bergerak. Amin. Ini slogan yang kemudian sudah ada tuwibonnya begitu kita lihat ya, dan nanti saya akan bahas karena di situ Pak Wali ada pertumbuhan, ada kemajuan dan ada bergerak begitu. Dan juga pemirsa bersama dengan Pak Wali Kota akan kami terhubung bersama dengan pengamat atau akademisi dari Universitas Tadulako Palu Bapak Musakir Tawil, Pak Mute begitu saya biasanya menyapa. Pak Mute apakah sudah bergabung? Pak Mute selamat malam. Pak Musakir, selamat malam. Ya, audionya mungkin masih harus kita perbaiki dulu. Dan juga pemirsa kami akan mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami di 0451 452 414 atau di nomor telepon kami yang lain. Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Nantinya Anda akan bisa kemudian memberikan apa yang kemudian menjadi ekspektasi ataupun juga harapan gitu untuk Kota Palu di 43 tahun ini. Saya akan langsung ke Pak Wali Kota. Pak Wali, kalau kita bicara usia 43 tahun, ya, ini tadi saya sudah mengatakan hidup itu dimulai dengan usia 40 begitu. Artinya 3 tahun lalu sebenarnya Palu itu sudah masuk di 40. Pak Wali melihat sejauh ini perjalanan Kota Palu seperti apa, Pak? Pastinya tantangan kita semakin besar ke depan ya. Nah, semakin besar ke depan ya, saya berharap kalau kita bilang tadi bahwa ya life begin at 40 gitu, atau our major begin at 40 gitu ya. Ya, atau ya kedewasaan kita boleh terukur di usia 40 ya. Ya, saya berharap bahwa ya moga-moga ini bisa menjadi apa namanya ya, trigger buat kita semua. Trigger buat kita semua. Tapi dengan apa dengan keadaan yang saya pantau ya, sampai dengan sejauh ini, bahwa tantangan kita sangat besar. Tantangan kita sangat besar dan tantangan ini insya Allah bisa kita hadapi ya. Ya, way out-nya just one gitu. Ya, kita harus mau sama-sama. Kita harus bersama. Ya, pokoknya harus bersama. Ini waktunya kita untuk bersama gitu ya. Kita kemarin dihantam 2018 bencana alam. 2018 dengan penuh kebersamaan kita. Ya, kesatuan kita, kemudian kita menjadi masyarakat yang menurut saya sangat tangguh gitu ya. Sangat tangguh. Kemudian kita diperhadapkan lagi dengan COVID-19 ya, yang berjalan sekitar 1,5 tahun gitu ya. Ini juga semakin menguatkan kebersamaan kita gitu ya. Dan alhamdulillah ya saat ini juga ya hal itu ditunjukkan dengan COVID yang semakin melandai di Kota Palu. Artinya kebersamaan sudah mulai terbangun dengan baik. Tinggal bagaimana kita mempercepat dan menguatkan ini agar proses kerja-kerja yang baik dilakukan oleh pemerintah ke depan maupun oleh kita semua insya Allah bisa berjalan dengan maksimal. Baik. Pak Wali akan menjadi kreator di tahun pertama ini, Pak, bersama dengan Ibu Wali, Ibu Dr. Reni Lamajido. Desain apa begitu, Pak, yang kemudian akan dilakukan di usia 43 tahun ini, tepatnya di 27 September mendatang? Iya.
it is too early for us gitu to make a judge gitu ya. Iya. Ya, ini terlalu cepat lah buat kita untuk ya karena kita baru berjalan 6 bulan. Tapi bukan berarti ya kita tidak mempersiapkan langkah-langkah ya. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah tengah menyiapkan planning untuk kota baru ya. Kota baru. Iya. Untuk kota baru ya. Kemudian kita juga berusaha untuk memasifkan ya perbaikan-perbaikan infrastruktur nanti pada waktu yang akan datang ya pada tahun 2022. Kemudian pengembangan pekerjaan-pekerjaan berbasis kawasan yang diharapkan juga bisa menjadi jawaban atas masalah-masalah di lingkungan kita yang ada. Ya dan ada beberapa program juga kita harap insya Allah ini bisa berjalan dengan baik ya. Kemarin kita sudah melonsing proses pembelajaran PTM, Pak? Bukan, proses pembelajaran untuk persiapan anak-anak kita yang akan kita kirim kerja ke Jepang. Ya. Ya. Nah kemarin kita Bursa juga kerja gitu Pak ya. Kemarin kita juga sudah mengusulkan ya kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja agar ya bisa Kota Palu bisa dijadikan sebagai pilihan untuk pembangunan BLK bertaraf internasional. Oke, itu akan jadi pilot project nantinya gitu? Saya tidak tahu apakah ini pilot project atau tidak. Bagi saya bahwa ya pemerintah hari ini harus bekerja sebaik-baiknya. Baik. Oke, saya akan menyapa dulu Pak Muzakir Tawil. Pak Mute sudah bisa terhubung bersama kami? Oke, belum. Pak Wali, kalau kemudian ya kita melihat bahwa lambang 43 tahun ini sudah di-launching begitu, sudah dirilis dan kita sudah melihat di akun sosial media, Instagram terutama untuk Palu Kota begitu. Ada 3 hal yang kemudian kami catat, ada pertumbuhan, ada growth di dalam, kemudian juga ada kemajuan, ada bergerak. Elemen-elemen grafis apa Pak Wali yang kemudian akan disosialisasikan begitu kepada warga Palu dari 3 hal ini? Iya, pertama kita berharap bahwa ya filosofi mantap bergerak itu artinya menggerakkan semua. Pergerakan. Ya, baik dari pertumbuhan ekonominya, ya kan. Kemudian sektor-sektor yang lain, ya. Nah, kita harap bahwa ya saya selalu berbicara tahun depan gitu ya. Saya bicara tahun Jadi depan. Pak Wali selalu looking forward-nya ya, ini looking ke arah forward-nya begitu, ya, karena memang cerminan kita nanti akan tergambarkan di tahun depan. Ya. Cerminan kita akan tergambarkan di tahun depan karena sebagian besar dari program kerja yang kami tawarkan kepada masyarakat, insya Allah itu actionnya itu di tahun depan. Kami akan melihat aksinya begitu Pak. Ya, jadi kalau kata orang adalah not only talk begitu, tapi aksinya yang kemudian harus diperhadapkan begitu, diperhadapkan kepada warga. Ya, Pak Muzakir sudah terhubung? Oke, belum juga. Baik. Pak Wali, dalam lambang 43 tahun yang juga sudah di-launching dan juga sudah di-upload begitu di akun sosial media, ada 2 warna, Pak. Hijau dan oranye. Hijau itu kami catat di situ dikatakan adalah optimis, kemakmuran dan kemajuan, sementara warna orange atau oranye berlambangkan kekuatan dan kehangatan. Pak Wali, pemilihan 2 warna ini dan apa yang kemudian menjadi makna-maknanya itu, kenapa kemudian melambangkan 2 warna tersebut? Ya filosofinya seperti tadi gitu kan. Kalau ya kita kan ya saya tidak tahu ya. Ini ide Bapak nih, oranye sama hijau nih. Nanti larinya ke politis lagi. Ya prinsipnya ya warnanya warna cerah gitu Pak ya. Ya kemudian meneduhkan, menunjukkan ya. Saya berharap di usia Palu yang 43 ini ya kita bisa membangun pemerintahan yang menyejukkan bagi masyarakat ya, yang bisa yang respon ya, yang responsif terhadap masyarakat ya. Kalau kemudian pemanaan daripada warna-warna sebagaimana disampaikan tadi ya, kita berharap bahwa itulah yang menjadi tujuan kita. Ya kalau kadang sometimes gitu people say gitu, ya apa arti sebuah nama gitu, apa artilah sebuah warna gitu. Yang paling penting adalah bagaimana ya upaya dan kerja-kerja kita untuk masyarakat. Baik, Pak Wali sering juga mengatakan bahwa sebenarnya ini dibutuhkan sinergitas antara Bapak bersama Ibu Wawali, kemudian juga seluruh Forkopimda yang ada. Bangun Palu bersama begitu Bapak, karena Palu ini harusnya menjadi kelayakan dan kebanggaan kita sebagai ibu kota.
Bapak, kenapa kemudian kita harus togetherness sih? Ada unsur kebersamaan yang membangun Palu. Iya, jadi dalam beberapa artinya dalam setiap kali pertemuan ya dengan seluruh OPD saya menekankan dan mengingatkan hal itu gitu ya. Bahwa ya keberhasilan ini dapat tercapai kalau kemudian kita bekerja sama as a teamwork gitu ya. Karena tanpa kerjasama saya yakin nggak bisa lah. Dan kita pemerintah juga tidak bisa gitu melakukan semua ini ya hanya pemerintah saja ya butuh kerjasama dengan masyarakat. Tetapi untuk ngebangun semuanya itu we starting from ourselves gitu ya. Kita mulai dari diri kita, kemudian mulai dari kebersamaan di lingkup pemerintahan itu sendiri. Bagaimana membangun kesadaran dimulai gitu ya dari pemerintah itu sendiri. Saya yakin gitu dengan kesadaran yang terbangun baik, apalagi kesungguhan juga yang baik, itu masyarakat pasti akan bisa menilai. Nah, ketika itu terbangun dengan baik, saya pikir bahwa ini akan menular, saya akan menular gitu ke. Tapi Pak Wali sejauh ini memang melihat kebersamaan yang dibangun antara Bapak dilantik Februari ya Pak ya, bersama Ibu. Ya, kurang lebih 6-7 bulan begitu. Pak Wali melihat kebersamaan Bapak bersama dengan Forkopimda dan warga, karena kita tahu Bapak sering sidak juga begitu untuk kemajuan Palu di berbagai instansi. Kemudian juga sudah ada aduan layanan online kemarin yang juga sempat menjadi sentimen netizen, aduan parkir begitu Pak, itu sudah di launching. Artinya kebersamaan untuk membangun Palu di HUT 43 ini sudah terasa Pak. Kebersamaan dalam kesepahaman gitu ya. Kesepahaman, harus paham gitu ya. Harus sepaham gitu. Kalau sepaham baru kemudian akan terbangun gitu. Akan terbangun akan terbangun feel-nya gitu. Feel-nya. Iya, akan terbangun. Pak Wali udah melihat feel-nya udah terbangun. Alhamdulillah ya, saya bisa menangkap bahwa ya artinya beberapa waktu terakhir hal itu sudah mulai terbangun gitu ya. Sudah mulai terbangun dan saya yakin ini akan tumbuh dengan baik. Akan muncul semangat yang baik ya, dan insya Allah akan menghasilkan kerja yang baik. Akan menghasilkan kerja yang baik. Oke. Dan bukti nyata apa yang menjadi keberhasilan Pak Wali, kami mencatat ada 2 inovasi proyek perubahan program Kotaku Berkah. Ya, kota tuntas kumuh berbasis kawasan dan aplikasi aduan pantau kotaku. Kami akan bahas itu Pak Wali Kota, dan juga dengan program Smart City seperti apa kemudian Semarak yang akan nanti dipertontonkan di tanggal 27 September. Apakah kemudian protokol kesehatan juga menjadi salah satu syaratnya nanti. Kami akan kembali tetap bersama saya di Bicara Langsung. Palu akan memasuki usia ke-43 tahun pada tanggal 7 September 2021. Dan tadi sudah disampaikan oleh Wali Kota Palu bahwa di usia 43 ini memang kebersamaan, feel itu harus kemudian didapatkan dan dilakukan oleh Pak Wali bersama Ibu Wakil Wali Kota dan Forkopimda dan juga warga. Artinya responsif begitu, responsibility ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, pemirsa Anda yang ingin bergabung bersama kami di dialog spesial jelang hari ulang tahun 43 Kota Palu, kami membuka line telepon di 0451452414. Anda bisa kemudian langsung memberikan ucapan selamat begitu walaupun masih ada 1 minggu ke depan lagi, dan apa yang menjadi harapan Anda di usia 43 tahun kota kita tercinta ini. Kami juga akan terhubung dulu bersama dengan akademisi dari Universitas Tadulako Palu, Bapak Muzakir Tawil. Pak Muzakir, selamat malam. Malam Pak Julius. Baik, sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Pak Mute, begitu saya memanggil. Ya. Ada Pak Wali Kota hadir bersama saya di sini, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Muzakir. Iya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Baik. Alhamdulillah baik. Pak Mute, kalau kita kemudian berbicara Pak Muzakir tentang hal yang menjadi kebanggaan kota, satu kota begitu Pak. Tadi sudah disampaikan ada togetherness begitu Pak, kebersamaan, kemudian feel. Apa yang kemudian Pak Muzakir lihat Pak dari perjalanan Palu menjadi 43 tahun pada minggu depan nanti? Iya, makasih Pak Julius, Pak Wali yang saya hormati, saya banggakan. Kita memiliki kota Palu yang sangat indah sekali ya. Kita punya pantai, lalu kemudian kita punya pemandangan, kita punya gunung yang luar biasa indahnya. Kita punya kearifan lokal yang mampu menjadikan suatu aset bagi kita
untuk menjalin suatu kerjasama. Nah, saya besar sejak kecil berada di Kota Palu, melihat perkembangan Kota Palu ini dari masa ke masa sampai dengan wali kota yang sekarang, Pak Hadianto Rashid. Saya kira apa yang telah digagaskan oleh visi dan misi beliau bersama Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Dr. Reni Lamajido, saya kira ini merupakan suatu tahapan ya, dan adalah suatu gerak langkah bersama kalau saya mau mengatakan seperti itu. Ya. Karena idealnya suatu kota adalah suatu kebersamaan, bagaimana kita menjalin sebuah kebersamaan, bagaimana kita menciptakan sebuah harmonisasi. Nah, bagaimana kita selaku pemerintah dapat memenuhi kebutuhan suatu kota yang baik dari aspek pelayanan publiknya. Nah, saya melihat sekarang ini Bapak Wali Kota bersama aparat pemerintah Kota Palu telah bekerja dengan baik, memenuhi visi dan misi. Walaupun baru sebentar, tetapi saya melihat bahwa arah untuk menciptakan sebuah kota yang bersih, kota yang mencerminkan suatu kebersamaan, lalu kemudian kota yang dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, pelayanan publiknya. Nah, saya melihat seperti itu. Nah, berbagai sarana, walaupun kemudian kita tahun 2018 banyak fasilitas dan sarana yang rusak begitu Pak Musakir ya. Yang rusak ya, Pak Julius. Tapi saya melihat Pak Wali sangat keras ya. Beliau berada di lapangan. Nah, saya kira ini sebuah langkah yang baik bagi seorang pemimpin untuk selalu hadir di suatu kesempatan. Nah, ini juga membangun sebuah keharmonisan ya, kekeluargaan. Karena pada dasarnya suatu kota itu selalu bagaimana bisa mencerminkan harmonisasi antara warga dan pemimpinnya. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Musakir, rilisan atau launching dari Lambang 43 tahun itu sudah dirilis begitu Pak. Kemudian ada makna pertumbuhan, kemajuan bergerak. Tadi Pak Wali juga berulang kali mengatakan looking forward Pak. Artinya ini rencana ke depannya ini memang harus tertata dengan baik. Kemajuan kota harus tertata dengan baik. Bagaimana kemudian Pak Musakir melihat dari 3 elemen grafis ini Pak, pertumbuhan, kemajuan, bergerak? Ya, saya kira itu baik ya. Ya, saya juga membaca RPJMD dari Kota Palu ini. Itu baik ya, sebagai suatu kebijakan ya, melalui visi beliau, lalu kemudian dijabarkan melalui misi dan program-programnya. Itu saya kira sesuai dengan kebutuhan kota yang dinamis seperti itu ya. Nah, kota itu tidak bisa diam. Kota itu penuh dengan dinamika, apalagi Kota Palu ini interland ya. Nah, di sini ada Kabupaten Donggala, ada Kabupaten Parigi, ada Kabupaten Mamuju. Nah, sebagai daerah lintas, sebagai daerah interland, maka kemudian apa yang dicanangkan oleh Pak Wali Kota itu menurut saya sesuai ya dengan kebutuhan. Tentu saja diiringi oleh suatu kebijakan atau suatu pilihan-pilihan untuk mengambil apa yang harus dilakukan dalam konteks sekarang ini. Misalnya menyediakan sarana-sarana publik yang berdasarkan kepada digitalisasi. Itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus. Nah, dan ini kita lihat sudah mengarah ke situ. Karena ini nanti akan mengarah ke smart city begitu Pak Musakir ya. Ya, saya akan langsung bertanya ke Pak Wali Kota. Pak Wali pernah mengatakan bahwa Palu itu akan dibentuk, akan di-create menuju ke smart city begitu Pak. Di usia 43 tahun, adakah sudah planningnya, desainnya begitu ke sana? Iya. Jadi untuk membangun Palu menjadi smart city, target kita finishing di 2023. 2023. Karena kalau kita bicara tentang smart, kita tidak bicara hanya tentang masalah aplikasi itu digitalisasinya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara smart, berarti kita berbicara bahwa kota ini adalah menjadi kota yang cerdas, yang kemudian memudahkan dan mengefisienkan segala sesuatu.
Dan untuk membangun smart city itu, ya, memang kita membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, ya, membutuhkan resource yang cukup besar. Dan ini tengah kita siapkan, ya, Kita juga tengah membangun komunikasi intens dengan beberapa mitra pemerintah agar kemudian bisa melakukan penguatan gitu tanpa harus APBD kita diberatkan untuk membiayai, mendanai. Ya, untuk mewujudkan Palu menjadi smart city. Nah, seperti itu. Oke, baik. Pemirsa, kami mengundang Anda yang akan bergabung bersama kami di line telepon 0451452414. Silakan Anda yang kemudian akan langsung berbicara bersama Wali Kota Palu Hadianto Rashid dan juga ada Pak Musakir Tawil yang bergabung bersama kami dari luar studio. Sebelum kita menerima telepon, Pak Wali, kita ada 2 inovasi begitu Pak yang kami dapatkan juga bahwa proyek perubahan program Kotaku Berkah adalah kota tuntas kumuh berbasis kawasan dan aplikasi aduan pantau kotaku. Ini jadi satu subdesain juga begitu Pak untuk menuju ke smart city dan semuanya begitu Pak. Ini merupakan bagian. Ini merupakan bagian, ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah yang sifatnya memudahkan, ya, kemudian mengefisienkan, ya, dan kemudian mempercepat, ya, kemudian menumbuhkan semuanya itu sebenarnya itu adalah merupakan smart gitu. Itu adalah konsep smart gitu. Nah, kita mewujudkan Kota Palu menjadi kota itu gitu. Jadi dalam pelayanan cepat, ya, dalam semua urusan, dalam semua hal gitu, ya, kita bergerak cepat, pertumbuhan baik, ya, ruang kerja terbuka, ya, itu, dan kemudian bagaimana, ya, mendorong investasi masuk, ya, dengan baik, ya, memudahkan segala sesuatunya. Nah, itu semua masuk dalam proses smart. Nanti kita akan menantikan di 2023 Pak untuk keterwujudan dari smart city. Saya kembali ke Pak Musakir. Pak Musakir, smart city direncanakan 2023 begitu Pak. Dan sekarang kemudian investasi sudah mulai dikembangkan begitu, keterbukaan juga sudah mulai dikembangkan dengan pelayanan yang cepat, yang bersih begitu Pak. Ini sesuai dengan slogan dari Palu Mantap Bergerak. Apa yang Bapak lihat? Ya, saya kira memang harus dilakukan ya seperti itu. Karena kebutuhan kota itu dengan masyarakatnya yang dinabis, nah itu memang membutuhkan suatu layanan publik. Ya, salah satunya ya seperti smart city dipenuhi dengan berbagai fasilitas yang memudahkan untuk masyarakat itu mendapatkan layanan di kesehatan, lalu kemudian air bersih dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kemudian Pak Wali mencanangkan sebuah smart city, saya kira memang tepat ya. Nah, tentu saja kebutuhan akan sebuah smart city itu kan harus memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, itu yang utama. Ketika mereka menginginkan sebuah pelayanan publik yang berkualitas, maka kewajiban kota pun akan memfasilitasi itu. Nah, tadi Pak Wali mengatakan bahwa salah satu problem juga itu bagaimana kita mengurangi sampah. Saya kira itu hal yang sangat baik sekali. Nah, cuma saja diperlukan suatu kebijakan yang sifatnya humanis, ya. Antara regulasi yang diberikan kepada masyarakat dengan tindakan kebijakan, lalu kemudian dilaksanakan oleh aparat, ini memerlukan sebuah pendekatan yang ya tadi kalau semboyannya smart city itu adalah menciptakan suatu, kalau saya mengatakan seperti ini tema kita Palu Bergerak Bersama, bukan hanya kewajiban aparat pemerintah aja untuk kemudian mengatasi masalah sampah, nah tetapi keterlibatan masyarakat secara keseluruhan. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Wali, ya saya ingin melihat dari aspek kepemimpinan, ya. Nah, beliau turun ke jalan itu adalah merupakan wujud dari smart city. Smart city itu kan. Jadi ya, Pak Musakir leadership yang kemudian Pak Wali sering melakukan sidak dan juga turun ke jalan cepat tanggap ini sudah menjadi salah satu tolak ukur indikator smart city begitu ya. Dan persoalan sampah, ini memang akan menjadi salah satu fokus utama karena menuju untuk Piala Adipura. Nah, seperti apakah kemudian konsep-konsep ini pemirsa, kami akan membahasnya bersama Pak Wali Kota Palu dan juga Pak Musakir Tawil. Tetap bersama kami di Bicara Langsung, kami segera kembali.
Smart City akan menjadi grand design, ya, khususnya juga nanti di hari ulang tahun ke-43 ini, rencana-rencana sudah dibangun begitu, dan kita akan melihat di 2023. Selain Smart City pun juga kemudian rencana untuk meraih Piala Adipura, ini pun juga nanti akan menjadi grand design dari pemerintah Kota Palu, pemirsa. Kami mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0451 452 414. Anda bisa menghubungi kami dan untuk memberikan harapan Anda, serta apa yang kemudian menjadi keinginan Anda untuk Kota Palu ke depannya. Pak Wali Kota, Adipura ada kaitannya begitu dengan Smart City juga. Namun ditahan dulu Pak Wali, mohon maaf, kita sudah tersambung dengan telepon pertama. Selamat malam, bicara langsung. Selamat malam. Ya, selamat malam Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Butet di Taweli. Baik, di Taweli. Oke. Iya. Iya, Bapak. Salam sehat semua. Salam sehat. Spesialnya buat Pak Waliku yang smart. Baik, terima kasih mewakili Pak Wali gitu. Pak Butet, singkat jelas apa yang ingin disampaikan Pak jelang UT ke-43 Saya Palu? cuma mau tanya langsung sama Pak Wali, gimana pandangannya Pak Wali dengan kawasan ekonomi khusus sampai saat ini. Oke. Itu aja. Baik, kek ya Pak ya. Untuk menciptakan Palu cerdas ke depannya Pak. Baik. Pastinya saya selaku mantan Lurabaya sangat menunggu gerak cepat, gerak cerdas dari Pak Wali yang saya hormati. Pak Butet, Assalamualaikum kawasan Baya juga menjadi salah satu daerah kek juga Pak ya? Iya, kebetulan KK itu ada di Kelurahan Baya Pak. Kelurahan Baya. Dan Kebetulan ini saya salah satu mantan pencetus itu. Oh, mantan pencetus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak mantan Lurah Baya, Pak Butet di Taweli sudah bergabung bersama kami. Pak, Adipura, kemudian juga Smart itu dan kawasan ekonomi khusus, ini akan menjadi salah satu strong connection semuanya? Ya, semua dikerjain ya. Semua dikerjain. Dan kalau dibilang itu menjadi strong action gitu, iyalah ya. Karena dengan apa namanya, dengan target Adipura maka akan memicu semua gitu. Oke, triggernya ke sana. Iya, ini akan Adipura itu menjadi trigger gitu ya, memicu bagaimana kita artinya membuat kota ini menjadi kota yang bersih, kota yang tertib, kota yang nyaman, kota yang indah, kota yang kita merasa betul-betul ya ini kota gitu ya. Oke. Nah gitu, nah ini jadi triggernya. Oleh karena itu ya kita berusaha keras, bekerja bersama yang saya sampaikan tadi. Bekerja bersama gitu dengan semua komponen masyarakat yang ada, dengan RT, RW, pokoknya semua gitu ya. Baik. Bagaimana ya menciptakan Palu ini menjadi kota yang betul-betul ya kota yang betul-betul termasuk layak, di kawasan ekonomi khusus, Pak. Ya layak disebut ibu kota. Gitu. Layak disebut ibu kota. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, bicara langsung Pak Raflin di Duyu. Pak Raflin, silakan. Saya langsung tanya dengan Pak Wali, Pak. Iya, singkat jelas silakan Pak Raflin, silakan. Iya, mau nanya ini masih banyaknya masyarakat yang tinggal di Huntara, Pak. Oke. Di Huntara ada sebagian masih di shelter Lere. Di shelter Lere ya. Gitu. Pak Raflin sendiri ada di shelter di Duyu begitu Pak, di Huntara Duyu atau seperti apa? Iya, masih di Huntara di Huntap Duyu. Di Huntap Duyu. Pak Raflin sedikit aja, kelayakan bangunan Pak Raflin? Iya, kelayakan sudah. Air? Sudah layak, Pak. Air? Sudah layak. Airnya Pak? Airnya lancar. Oke. Ya, dan Pak Raflin sudah nyaman begitu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Raflin, salam buat warga Duyu Pak. Iya. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Ya, kita menjadi salah satu problem juga nih, permasalahan habis dua penanya gempa ya. gitu. Iya. Yang pertama terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Terkait dengan kawasan ekonomi khusus ya, dalam waktu dekat kita akan melakukan evaluasi manajemen kawasan ekonomi khusus. Hal ini juga saya sudah sampaikan minggu kemarin ya. Minggu kemarin Bapak Gubernur bahwa ya kita akan lakukan secepatnya. Jadi setelah nanti evaluasi manajemen, nanti baru kemudian kita akan melakukan langkah-langkah ya. Prinsipnya bahwa kita berharap kawasan ekonomi khusus ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat ya, agar bisa memenuhi harapan kita semua.
harapan kita semua bahwa ini menjadi ladang pekerjaan Oke. ya bagi kita. Nah, kemudian terkait dengan huntap masyarakat kita yang masih banyak ada di Huntara, jadi saya minta maaf ya, minta maaf karena memang masalah kenapa sampai huntap belum selesai, masalah di lahan, ya. Masalahnya, tapi bukan berarti masalah yang udah selesai. Sudah selesai ya, pembebasan lahan ya, tersebut, Pak ya? Sudah inilah, sudah. Artinya sudah ada deal to deal-nya Iya begitu, Pak? sudah dengan masyarakat karena kemarin kan pembangunan di Tondo dan Talise karena ada klaim masyarakat ya. Alhamdulillah sudah terselesaikan dengan baik. Hanya yang saya yang saya minta ya, karena penyelesaian dalam bentuk land konsolidasi. Jadi tanah yang kita siapkan sebagai tanah pengganti buat masyarakat di Talise, itu saya minta untuk disiapkan terlebih dahulu. Oke. Jadi dilakukan pematangan gitu, ya agar lahan itu betul-betul menjadi lahan yang layak gitu ya. Nah, lahan yang layak. Nah, saya tidak ingin gitu masyarakat Talise berpikir bahwa jangan-jangan ada manipulasi lagi nih gitu ya. Nah, oleh karenanya itu insya Allah pemerintah provinsi ya mungkin paling lambat mungkin di bulan Oktober lah. Oke, Oktober tahun ini, Pak Oktober ya? sudah melakukan pematangan. Jadi begitu pematangan sudah mulai dilakukan oleh pemerintah provinsi, maka pembangunan huntap insya Allah di bulan Oktober sudah berjalan. Nah, sehingga ketika ini berjalan diharapkan dalam waktu 6 bulan, artinya kita berharap sebelum Idul Fitri, ya kalau ini berjalan dengan tepat waktu ya, karena memang pekerjaannya bukan dilakukan oleh pemerintah kota gitu ya, ini yang mengerjakan adalah pemerintah pusat. Ya kita pemerintah kota hanya berupaya memediasi agar kebutuhan ya terkhusus masalah lahan, nah itu bisa tertangani dengan baik. Mulai dari Oktober pengerjaannya begitu, Pak, selama 6 bulan. Pak Muzakir, saya ke Pak Muzakir. Ya. Yang terakhir, Bapak, apa yang menjadi harapan Bapak begitu selaku pengamat kebijakan publik juga untuk melihat kemudian kota ini semakin bergerak, moving forward-nya juga jelas begitu, Pak. Kemudian grand design, smart city, ini pun juga nanti bisa diraih. Ya, baik. Saya melihat pertama dari aspek bagaimana suatu kebijakan atau program yang ingin dilakukan ya melalui visi misi Pak Bupati, Smart City, kota cerdas berbasis teknologi. Saya kira ini suatu langkah yang baik. Lalu kemudian bagaimana bergerak bersama. Nah, tentu saja berbagai program, berbagai inovasi ini itu pasti akan bisa kita laksanakan dari sebuah manajerial yang baik dari seorang wali kota bersama wakil wali kotanya dan aparatnya. Ini tentu saja harus menciptakan sebuah sinergitas ya, sebuah sinergitas dengan masyarakat, dan masyarakat pun karena ini adalah merupakan sebuah program, sebuah visi, tentu saja mereka pun harus tahu, harus paham dan sekaligus bersama-sama dengan pemerintah kota, karena menciptakan sebuah kota yang seperti yang diinginkan oleh Pak Wali Kota ini tentu saja memerlukan suatu kerjasama. Teamwork, Pak ya, kerjasama. Teamwork yang baik. Itu intinya itu. Baik, Pak Muzakir, ini kemudian akan menjadi hadiah ulang tahun ke-43 untuk Kota Palu. Terima kasih Pak Muzakir Tawil sudah bergabung bersama kami di Bicara Langsung, Pak. Salam bahagia dan sehat. Terima kasih, Pak. Iya, makasih Pak Muzakir. Pak Wali, selamat bekerja, Pak. Iya, makasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Wali Kota, ada perayaan apa di ulang tahun 43 nanti, Pak? Kami mendengar akan ada upacara, akan ada zikir juga bersama di Balaroa, Petobo, dan Patung Kuda, atau ada hal lain apa? Ya, kita akan melaksanakan zikir di hari Minggu, ya. Sekaligus juga ya melakukan tahlilan, ya, untuk mendoakan keluarga kita yang tertimpa musibah, ya, di 2018, ya. Sekaligus juga keluarga-keluarga kita, ya, yang kemudian juga ya mendapat musibah di COVID-19 ini, dan upacara juga kita laksanakan, tapi semuanya biasa-biasa saja, sederhana ya, Pak. Biasa saja, upacara yang sebagaimana lazimnya ya, karena pada hari ulang tahun itu juga nanti kita juga akan memberikan beberapa penghargaan untuk saudara-saudara kita yang selama ini membawa nama baik Kota Palu, ya, mulai dari senimannya, kemudian anak-anak muda yang kreatif, ya, kemudian relawan-relawan kita, ya,
para guru, para ASN dan ya, yang sebagainya lah. Artinya sebagai wujud ucapan terima kasih Ya. atas hal yang mereka lakukan yang sudah memberikan kontribusi dan memberikan nama yang baik lah buat kota Baik. kita. Upacara zikir dan juga akan ada penghargaan yang akan diberikan pada 27 September nanti. Pak Wali Kota, terima kasih banyak Terima sudah kasih hadir banyak, Jul. bersama Terima kasih kami. banyak. Terima kasih Dan banyak. kita tunggu kemudian juga aksi gebrakannya, grand design yang akan dilakukan untuk sebagai hadiah ulang tahun, Pak. Ya, saya berharap kita berdoa bersama untuk itu, dan pesan saya di kesempatan ini buat masyarakat Palu. Mimpi kita, semua mimpi kita besar ya. Ya, kita bermimpi besar. Karena kita bermimpi besar, maka pastinya untuk mewujudkan hal yang besar itu kita harus melakukan kerja-kerja yang besar. Dan untuk membangun kerja besar itu, maka dibutuhkan kekuatan yang besar. Kekuatan besar itu akan bisa terwujud manakala kemudian kita mau bersama-sama. Baik. Oleh karenanya mari kita bersama-sama. Kebersamaan dan juga kekuatan kita bangun bersama untuk mewujudkan Palu mantap Amin. bergerak. Terima kasih Pak Wali Kota. Terima kasih banyak. Baik, pemirsa, ini menjadi akhir dialog kami di Bicara Langsung. Kita jelang hari ulang tahun Kota Palu yang ke-43 tahun di 27 September mendatang dengan sederhana namun punya esensi yang mantap begitu untuk Palu mantap bergerak. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.